Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, berkatilah kami agar kami mampu menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Agar kami selalu terarah kepadamu dan pengalaman-pengalaman hidup yang kami lewati menjadi cara bagi kami untuk bertumbuh ke arah Kristus. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar dan memeliharanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan bersama berasal dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita mau terima dan pelihara firman ini di dalam kesetiaan. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya masa lalu. Saya punya masa lalu, saya percaya adik-adik remaja juga punya masa lalu. Setiap orang di antara kita pasti punya masa lalu. Masa lalu berisi pengalaman-pengalaman hidup kita. Tidak semua pengalaman-pengalaman dalam perjalanan hidup kita itu tersimpan dalam memori. Syukur kepada Tuhan. Bayangkan jika semua pengalaman yang pernah kita lewati tersimpan dalam memori kita. Betapa kacaunya kehidupan kita ini. Maka ada beberapa memori yang sebenarnya tersimpan dalam ingatan kita. Beberapa pengalaman-pengalaman yang tinggal tetap di sana. Menjadi sebuah ingatan-ingatan bagi kita. Biasanya pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman-pengalaman yang memiliki kesan yang kuat bagi kita. Kesan yang memberikan sebuah momentum dalam kehidupan kita. Pengalaman yang mengubah hidup kita. Pengalaman yang sangat menyukakan, membuat kita berada di dalam kegembiraan. Atau pengalaman sedih, duka cita, atau juga pengalaman yang sangat traumatis. Semua pengalaman-pengalaman itu pada akhirnya membentuk kita sampai saat ini. Membentuk saya, membentuk adik-adik. Jadi semua pengalaman-pengalaman adalah cara yang dipakai Tuhan untuk membuat kita bertumbuh. Dan itu terekam dalam ingatan kita. Semua pengalaman-pengalaman yang menjadi momentum dalam kehidupan kita. Nah, orang seringkali menasihatkan kepada kita, sudahlah, gak usah ingat-ingat masa lalu. Ya, gak usah lagi mengenang masa lalu. Lupakan segala masa lalu, terutama masa lalu yang menyakitkan. Orang mendorong kita untuk melupakan hal-hal yang menyakitkan itu. Namun ketika pengalaman itu amat berbekas kepada kita, bukanlah hal yang mudah buat kita untuk mengatakan lupakanlah saja. Gak usah diingat-ingat lagi. Sebab pengalaman yang berbekas seperti itu tinggal tetap dalam pikiran kita. Tinggal tetap dalam memori kita. Dan biasanya bekas itulah yang akan membentuk kita. Entah sesuatu yang seperti saya katakan tadi, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, atau sesuatu yang buruk, traumatis, atau membuat kita bersedih. Tapi kita lihat bacaan kita pada saat ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pemazmur justru mengatakan kepada kita, ingatlah masa lalu. Ingatlah pekerjaan yang telah dilakukan Allah di masa lalu. Pemazmur mengajak para pembaca untuk kembali ke masa lalu. Coba kita bandingkan. Ya, kita sering diberi nasihat, lupakan masa lalu. Pemazmur mengatakan ingat masa lalu. Justru di dalam pola pendidikan spiritual orang Israel, ingatan masa lalu menjadi cara mereka untuk membangun relasi mereka bersama dengan Tuhan.
Nah, jadi relasi anak-anak generasi muda akan dibangun dalam ingatan relasi orang tua, sekalipun ada juga relasi mereka sebagai generasi masa kini. Tetapi orang tua mengingatlah, ingatlah dulu nenek moyangmu, ingatlah pekerjaan Allahmu. Itu menjadi cara yang memang dibiasakan oleh orang Yahudi, oleh orang Israel dalam mendidik iman anak-anak mereka. Ingat masa lalu. Jadi pemazmur menghargai masa lalu, bukan melupakan masa lalu. Pemazmur mengajarkan mengajarkan kepada kita untuk mengelola ingatan kita, mengelola memori kita. Karena ketika kita mengelola memori itu, kita tahu memori tidak bisa dihapus kecuali kita terkena sakit, hilang memori. Tetapi memori tinggal tetap. Nah, kalau memori tinggal tetap dalam pikiran kita, kita perlu mengelola memori itu. Bagaimana kita mengelola ingatan itu adalah bagaimana cara kita melihat Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Apa yang tersimpan di dalam memori tidak mudah untuk kita hapus begitu saja. Tidak mudah untuk kita lupakan begitu saja. Namun kita perlu mengelolanya, betapapun memori itu telah melukai, betapapun buruknya ingatan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengelola memori, mengelola ingatan kita? Maka yang pertama perlu diingat. Mengingat adalah cara kita mengangkat apa yang biasanya kita tekan ketika memori itu adalah sesuatu yang buruk. Tetapi ketika memori itu sesuatu yang baik, ketika diangkat, diingat, itu memberi satu kenangan dan perasaan sukacita, menggembirakan, senang, mengingat sesuatu yang menyenangkan, mengingat masa-masa yang membahagiakan, mengingat kenangan-kenangan yang membuat kita tersenyum. Ingat pertama. Lalu bagaimana kalau ingatan itu buruk? Allah tetap katakan ingat. Ingat, mungkin membuat kita masih terasa luka, mungkin membuat kita masih terasa marah atau ngeri dan takut karena rasa traumatis yang begitu berat yang kita alami. Tapi Tuhan katakan ingat, kita angkat semua ingatan itu. Lalu yang kedua, jangan sekedar mengingat, lihat Tuhan berbicara, lihat Tuhan berkarya, lihat pekerjaan Tuhan dalam ingatan itu. Ini tidak mudah, rekan-rekan. Mencari karya Tuhan dalam ingatan kita, terutama ingatan itu adalah ingatan-ingatan yang membangkitkan rasa luka dan duka dalam diri kita. Ingat bahwa dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, betapapun itu sangat dalam melukai kita, di sana ada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada cinta Tuhan. Kadangkala mata kita yang tidak mampu melihat, hati kita yang tidak mampu merasakan cinta Tuhan yang ada di dalam pengalaman, bahkan pengalaman yang mendukakan itu. Itu yang dikelola, itu yang diperjuangkan, itu yang diupayakan, memberi makna dalam pengalaman itu untuk melihat Tuhan di sana. Dan pengelolaan itu bukanlah pengelolaan yang mudah, membutuhkan kerelaan hati dan kesediaan dibentuk oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita mengelolanya? Lihatlah keajaiban Tuhan di sana. Lihat pekerjaan Tuhan di sana. Karena kita pasti akan menemui bahwa dari yang paling buruk sekalipun ada pekerjaan baik Tuhan. Dari pengalaman yang menyakitkan sekalipun ada rencana baik Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sebab cinta Tuhan merangkul kita. Memang cinta Tuhan tidak mensterilkan kita dari pengalaman buruk. Tetapi sekalipun kita melewati itu, cinta Tuhan tak melepaskan kita. Pada saatnya kita akan melihat dari semua pengalaman-pengalaman itu, cinta Tuhan membantu kita menjadi lebih baik. Maka pemazmur mengatakan, ingatlah, carilah Tuhan, temui keajaibannya. Bahkan di tengah mujizat-mujizatnya, penghukumannya, apapun yang telah terjadi di belakang, ingat dan lihat dan maknai Tuhan di sana. Lalu yang akan terjadi adalah bagaimana ketika kita sudah menemukan makna dari pekerjaan Tuhan yang ajaib lewat pengalaman hidup kita, apapun itu pengalaman hidup kita, kita akan melihat dan merasakan sukacita. Bersukacita, bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita semakin diteguhkan. Toh di dalam perjalanan masa lalu saya,
dalam kegembiraan, dalam kepahitan, dalam traumatis yang dalam. Tuhan tak pernah meninggalkan saya. Hari ini Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Saya melihat ke depan, Tuhan akan berjalan bersama dengan saya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus adalah bulan yang istimewa bagi bangsa kita. Sebab bulan ini kita akan memperingati Hari Raya Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dari peringatan hari kemerdekaan ini, kita selalu diajak untuk mencoba mengingat kenangan masa lalu. Kalau para orang tua kita yang hidup di masa itu dan mengingat kembali kenangan bagaimana Indonesia dijajah, bagaimana Indonesia menjadi bangsa yang tidak merdeka, dan penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi, tentu ingatan terhadap pengalaman bangsa Indonesia di masa lalu bukanlah ingatan yang menyenangkan. Tetapi ketika kita mengelolanya di dalam Tuhan, menemukan pekerjaan Tuhan di sana, kita bisa akan melihat seperti yang dikatakan tadi oleh pemazmur, bahwa di sana ada pekerjaan Tuhan. Ketika bangsa ini berjuang dengan segala keterbatasannya meraih kemerdekaan, Tuhan menyertai memberikan kemerdekaan. Ketika mungkin orang tua kita berjuang untuk dapat bertahan hidup, sampai saat ini dia masih bisa bertahan hidup dengan umur yang panjang, itu kita bisa melihat dan memaknainya, itu pekerjaan Tuhan. Jadi benarlah apa yang dikatakan pemazmur, bukan? Pada saat kita mengingat lalu menemukan Tuhan, memberikan makna pada pengalaman-pengalaman kita, kita akan bersyukur dan diteguhkan bahwa Tuhan menyertai kita. Biarlah ini juga boleh membuat kita melihat bangsa ini. Bangsa ini seperti bangsa-bangsa lain di dunia sedang berjuang melawan virus COVID-19. Mungkin kita mengatakan, kok bangsa Indonesia kayak gini ya, nggak seperti bangsa A, nggak seperti bangsa B. Lalu kita mulai merasa kecil, bangsa ini akan seperti apa sih masa depannya? Kita bisa mengkritik 1001 tentang kehidupan bangsa kita. Tapi Tuhan mengatakan, coba ingat dulu masa lalu. Bagaimana bangsa yang kecil, yang dianggap sepele, yang dijajah oleh bangsa yang besar, menjadi bangsa yang bisa berdiri hari ini, memaknai harinya, dan memperjuangkan hari-harinya untuk menghadirkan kebaikan. Coba lihat bagaimana pengalaman kehidupan berbangsa kita dibentuk oleh Allah. Dan itu yang membuat kita menjadi optimis ke depan. Ya, memang itu tidak membuat kita hidup serta-merta hari ini baik-baik saja. Atau bangsa kita juga tengah berada di dalam kesulitan. Tapi kalau kita mengingat masa lalu, dulu saja kemerdekaan itu dianugerahkan Allah, nenek moyang kita, orang tua kita berjuang dalam pertolongan Allah dan merdeka, maka sampai saat ini dengan segala kemudahan, kemajuan dan pergulatan, dan kita juga berhadap dengan kesulitan, Tuhan menyertai masa lalu, Tuhan memberkati masa depan, Tuhan memberkati masa kini, dan Tuhan mempercayakan masa depan. Dan itu membuat kita bisa melihat betapa kita bersyukurnya hidup di dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu boleh kita lewati di dalam Dia. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita boleh menghayati hidup kita baik sebagai sebuah bangsa maupun sebagai sebuah pribadi di hadapan Tuhan. Belajar mengingat dan memberi makna, menemukan Tuhan di sana. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat, keajaiban Tuhan yang luar biasa yang terus Tuhan nyatakan. Dan itu yang membuat kita memperjuangkan hari ini untuk meraih masa depan di dalam pertolongan Tuhan. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah mencintai bangsa ini. Untuk itu sebagai anak remaja, jadilah anak-anak remaja yang mencintai bangsa kita, bangsa yang diberikan Tuhan kepada kita, dan berbuatlah sesuatu bagi bangsa ini. Seperti Tuhan juga mencintai kehidupanmu. Apapun yang terjadi di masa lalu, apapun pengalaman yang telah membentuk engkau sampai pada hari ini, temukan Tuhan di sana. Dan lihatlah pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang membentuk engkau meraih sebuah rancangan yang indah dan memberi kekuatan untuk bertahan hari ini dan melihat bahwa tangan pengasihan Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Selamat merayakan hidup di dalam Tuhan. Jika ingatan-ingatan itu muncul dalam kehidupan kita, pengalaman-pengalaman itu boleh kita angkat, biar kita selalu menemukan pekerjaan Tuhan yang ajaib di sana, agar hati kita bersyukur dan hidup kita semakin mendekat kepadanya.
Sehingga segala sesuatu boleh kita percayakan bahwa hidup kita ada dalam pimpinan, pertolongan, dan berkat Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati kehidupan adik-adik remaja, dan Tuhan memberkati bangsa ini yang akan merayakan kemerdekaannya.